Ternyata itu salah gitu, walaupun memang ada gitu kan, cuma nggak gitu kok gitu, malah luar biasa sekali di NTT rasa persaudaraan, toleransi, perbedaan agama dan apa ya, itu terasa sangat benar-benar nyata. Bagaimana ramah tamah itu sangat sehat. Ya, tanah pakai ini mejanya bagus tapi di sana itu luar biasa sekali. Belum lagi penunjang-penunjangnya kan. Jadi sebenarnya rasa syukurnya itu yang harus kita miliki gitu. Jadi Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi nih di Sempati TV. Kali ini, lihat deh, wajah-wajah baru kan. Pasti teman-teman semua belum kenal atau mungkin juga sudah ada yang tahu, karena bisa dibilang abang ini udah terkenal di televisi. Ya, bener nggak nih bang? enggak juga sih. Orang aja yang ngomong terkenal, enggak juga ya, kita biasa aja. Orang desa, orang kampung kan. Tuh lihat, sederhana kan abang nih, nggak sombong-sombong ya. Oke, kira-kira nih. Nah, untuk sharing kali ini pastinya teman-teman harus mengenal abang ini dulu dong. Jadi boleh perkenalkan diri dulu dong, bang. Perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Membonjol Padang. Saya apa namanya? Kampung saya di Bukit Tinggi dari Kabupaten Agam. Cuma saya tinggalnya di Padang sih. Tinggalnya di Padang. Kalau kampung saya di sini. Oke, pasti teman-teman penasaran apa sih yang unik dari abang ini sehingga kita datangkan ke sini. Asik. Gak nyangka juga sih ya. Saya baru tahu ternyata apa ya, di Sepa ya, kayak ada podcast kayak gitu ya. Saya nggak punya nyangka gitu, cuma jadi suatu something lah ya, something new lah ya, datang di SMA 4 ini ada podcast kayak ini, luar biasa, Keren ya. keren sih. Mantap banget ya, hebat juga. Saya dulu sih sekolah nggak ada kayak gini amat ya, cuma mungkin karena perkembangan teknologi informasi jadi udah keren banget. Iya. Tuh guys, abang ini aja bangga loh di sekolah kita tuh ada podcast. Jadi teman-teman juga gencar dong untuk mempromosikan dan juga nge-share tuh biar Asik. yang lain juga pada tahu. Iya, tapi keren loh. Asik. Iya, begitu deh. Nah, Bak, dari cerita-cerita sebelumnya di part 1 itu membahas mengenai abang yang jalan-jalan, tapi jalan-jalannya tuh bukan jalan kaki, juga bukan jalan bareng doi, juga bukan jalan mudik. Lalu apa nih bang yang beda? Jalan-jalan apa nih? Sebenarnya sih ya apa, satu kesempatan yang luar biasa ya bagi saya pribadi, karena bisa melakukan kesempatan bisa berjalan. Karena sih sebenarnya awalnya sih dari mimpi. Saya ingin menjelajah, ingin keliling Indonesia, dan ya itulah, walaupun belum semuanya tapi saya coba itu. Ya dari sepeda, saya suka sekali karena memang transportasi saya itu memang cuma ada sepeda. Saya di keluarga nggak punya motor dulu ya. Dulu akhirnya saya punya sepeda, dibeliin kakek, terus saya beli sendiri, saya pakai langsung jalan gitu, karena asik sekali dengan sepeda, kayak aku banget nih gitu. Terus akhirnya di 2018 waktu itu di part 1 tadi, dan terus akhirnya kebetulan ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi 2021 kemarin saya dengan motor. Tujuannya sih ke perbatasan Timur Leste waktu itu, Atambua. Timur Leste. Lalu hal-hal apa nih yang abang temukan? Hal-hal baru apa yang nggak ada di Bukit Tinggi atau Padang? Apa ya, banyak sih ya yang nggak ada. Jadi sebenarnya kayak orang Padang bilang ya, jauh berjalan banyak bersubuh, lama hidup banyak dirasa ya. Jadi artinya jauh berjalan itu banyak yang dilihat, lama hidup itu banyak yang dirasai, artinya yang dirasakan gitu. Dia banyak sekali ya tentu hal-hal baru, experience, kayak pengalaman baru
yang membuat kita itu memandang terus melihat esensi dunia perjalanan ini. Karena sebenarnya sih perjalanan itu bukan sensasi doang gitu, tapi esensi itu yang penting. Jadi bagaimana kita juga nggak hanya memperjalankan raga kita, tapi kita juga mengolah rasa hati kita. Nah itulah akhirnya kesempatan kemarin saya melihat ada yang luar biasa sekali ya di timur ya, karena memang banyak orang yang bilang timur orangnya kasar-kasar gitu kan. Karena kita jangan terlalu melihat jangan kita menilai sesuatu yang belum kita ketahui gitu. Yeah. Gitu. Ternyata itu salah gitu. Walaupun memang ada gitu kan, cuma nggak gitu kok gitu. Malah luar biasa sekali di NTT rasa persaudaraan, toleransi, perbedaan agama dan itu terasa sangat benar-benar nyata. Bagaimana ramah tamah itu sangat saya rasakan sekali. Nah hal-hal baru yang itu sebenarnya ada sih kita dapatin, cuma feel-nya beda lagi karena kan kita direview orang. Iya. Nah itu aja sih. Lalu selama dalam perjalanan Abang mendapat kesulitan apa aja nih? Kesulitan ada beberapa kayak trouble tuh pasti sekali ya, kayak bocor ban, terus kayak pecah laharnya bearingnya, terus putus tali gasnya, macem-macem lah, terus mogok lah gitu ya. Cuma memang itulah yang membuat perjalanan tuh kayak berwarna. Kan pelangi itu kan indah karena bukan satu warna, tapi banyak ya itu. Lalu dia kepo nih dari perjalanan Abang tuh. Apa? Dia mau bertanya tapi lupa nih. Mendadak lupa nih. Jadi gini nih, kalau misalkan grogi gitu ya, bertemu dengan orang baru, terus juga cowok lagi. Memang anak-anak gitu ya. Maklumi aja Bang, masih SMA, jadi sama-sama tahu aja lah ya. Boleh. Oke. Nah, jadi waktu selama perjalanan itu apa nih yang memotivasi Abang kayak bisa kok untuk keluar jalan-jalan, walaupun kayak bisa dibilang tuh mungkin kayak orang bilang gak bakal mungkin lah orang dia cuma pakai sepeda motor, terus juga nanti selama perjalanan juga pasti membutuhkan uang yang banyak dong. Jadi apa nih yang membuat Abang tuh tekad kayak bisa kok, mau kok? Gitu. Sebenarnya sih itu sebenarnya didasari oleh mimpi. Saya seperti yang saya bilang di awal tadi, itu adalah mimpi saya. Dan kalau kita punya mimpi itu kayaknya bagaimana kita itu berjuang berusaha untuk mendapatkan itu gitu kan, kayak gitulah gitu kan. Jadi sebenarnya sih mimpi kalau menurut saya itu bukanlah suatu kata-kata, tapi itu sebuah tindakan, perbuatan yang memang itu kita wujudkan gitu. Akhirnya dengan dorongan itulah saya melakukan akhirnya nothing possible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan, kayak kita orang kampung nih gitu kan. Terus kita ya masa siapa yang berpikir di mana sih daerah itu, kita aja nggak tahu itu gitu kan. Jakarta aja saya dulu waktu 2018 itu saya tuh nggak tahu Jakarta tuh seperti apa sih, cuma lihat di TV jadi pas nyampe di sana tuh kayak wih saya di mana, kayak di dunia kayak gitulah. Jadi nothing possible, ternyata setelah dijalani nggak ada yang nggak mungkin gitu lah. Akhirnya memang mimpi itulah yang saya coba perlahan proses. Oke, nah balik lagi nih ke cerita NTT tadi, bagaimana keadaan orang di sana Bang? Keadaan orang di sana ya? Kan tadi udah dibilang ternyata tuh nggak seburuk ya di pikiran kita gitu. Ya. Apakah mereka sudah hidupnya berkembang atau emang masih mempertahankan tradisi-tradisi lama mereka? Jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di kota-kota besar itu sudah sangat maju lah ya, udah sama seperti kayak ke kota-kota lainnya di Indonesia. Cuma ada di beberapa tempat kayak di pinggir, artinya nggak terlalu di pusat kota, di pinggiran lah dan seperti itu. Memang ya kayak misalkan perekonomian, kayak misalkan pendidikan, jadi itu jauh lah dibanding kota-kota lain yang ada di Indonesia. Cuma walaupun seperti itu, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana rasa toleransi, rasa persaudaraan yang enggak ada di tempat lain gitu, hanya di NTT, hanya bukan di Indonesia Timur lah ya. Jadi memang saya waktu itu banyak ya dapat bantuan. Saya malah jalan di NTT itu saya nggak rasa takut, padahal sebenarnya kan beda sekali ya gitu kan. Cuma memang
beda sekali sambutan kayak di sana. Kita itu kayak apa ya, kan disuruh mampir dulu nginap di sana walaupun hanya disuguhkan air putih, tapi kan rasanya berbeda. Beda dengan kadang kita misalnya kan misalkan nih di meja ini ada jamuan segala macam, ada makanan berjam-jam. Cuma kalau nanti kita menggerutu terus kita nggak seneng dengan tamu itu, misal nih rasanya enak nggak makanannya, enggak. Tapi kadang sambutan itu yang luar biasa. Bagaimana orang nggak tahu kita terus tiba-tiba dia mau bantuin kita gitu kan. Jadi memang apa ya, luar biasa lah keadaan di sana. Rata-rata kan mereka di sana petani, peternak gitu kan. Ini itulah kehidupan di sana, sangat sederhana sekali dan bagi saya itu baru banget. Oke, terus abang sendiri ada kendala dalam bahasa nggak dari NTT yang pedalaman? Enggak juga sih, mereka juga tahu bahasa Indonesia, banyak sih karena kan ya keren juga sih kan, kayak tapi kalau yang bahasa daerahnya saya nggak terlalu tahu. Cuma kalau mereka itu kan bahasa Indonesia juga, jadi hebat lah gitu kan, kayak mama papa di sana. Cuma kayak saya kadang sampai mikir gitu, jangan ngaku-ngaku anak gunung deh, mereka aja tinggal di bukit, di gunung, jangan ngaku anak pantai, karena di depan rumah mereka itu pantai. Dia tinggal di sebuah kayak apa ya, kalau kayak gubuk kayak gitu ya, jadi disebut itu namanya lopo. Jadi 10 meter di depan itu pantai, Kak. Jadi satu kampung gitu, luar keren sekali gitu. Pantainya itu indah sekali. Pantai loh, pantai udah di pesisir, saya di timur, di apa itu ya, di timur apa namanya itu, bukan di Pulau Timor namanya, Pulau Timor yang dekat Kupang itu, tapi di bagian selatannya itu bagus sekali pantainya, dari ujung ke ujung pantai, belum lagi bukit-bukitnya dan belum lagi panorama keindahannya sana, terlalu banyak keindahan di sana. Iri ya guys. Harus coba ke sana gitu. Iri ya guys, masa lagi pandemi, cerita perjalanannya, lalu menggambarkan bagaimana keadaan di sana, keadaan alam di sana. Aduh, jadi pengen ke sana gitu. Oke. Terus selama di sana ada nggak abang mendapatkan, kan kita kan Nusantara ya. Iya. Jadi berarti kita beraneka ragam. Iya, benar sekali. Begitu juga dengan makanannya. Iya, benar. Ada nggak yang ketika abang lihat, apa nih, ini makanan? Iya. Merasa kesulitan atau ada hal-hal baru yang unik tapi beda gitu dari daerah-daerah lain, apa tuh bang? Apa ya, menurut saya tuh malah saya sebenarnya cari hal baru itu. Jadi kan beda banget ya, kayak misalkan saya lupa namanya, jadi mereka itu kan nasi jagung, jadi malah mereka itu bilang jagung itu, jadi kan rata-rata di sana itu mereka banyak jagung ya, tumbuhan jagung, jadi mereka itu makannya jagung, jadi kadang dicampur dengan nasi kadang jagung gitu. Nah jagung tadi itu dia unik juga, memang lebih, kalau kita kan kalau orang Padang apalagi kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu ya. Kalau di sana itu malah jagung itu yang lebih kuat staminanya. Kalau orang bapak-bapak sini kerja keras memang makan jagung, terus kayak makan yang lain. Tapi yang uniknya gini, untuk masalah perbedaan agama, misalkan kayak toleransi seperti itu luar biasa sekali. Pernah saya waktu itu di Bali, saya berhenti, terus ditawarin sama suruh berhenti dulu gitu kan. Terus ayo kakak berhenti dulu, sudah berhenti. Pas berhenti saya parkirkan kendaraan saya waktu itu, terus di situ dikasih lah tua gitu kan ya, minumannya kan kalau di sana kan biasa aja ya, kasih tua minum, terus kayak ada makanan, ada sate waktu itu. Cuma yang luar biasanya di sini adalah ketika dia menyebutkan ini satenya, ini sate kambing, ini satenya sate daging lah ya, ini daging ayam, ini daging sapi, ini daging babi gitu katanya kan. Nanti mas boleh silahkan pilih yang mana. Saya sampai bingung gitu kan, kenapa kok harus dijelasin ya gitu kan. Tapi dari situ dia adalah menghormati, toh nanti mana tahu kita kan nggak. Dan di sana juga seperti itu. Jadi kayak misalkan di NTT kemarin itu, sampai kita sharing waktu itu, saya kan pengen tanya gitu, gimana sih kayak perbedaan agama di sini. Kita udah biasa mas katanya gitu. Kalau untuk masalah misalkan kemarin aja kita baru goro buat masjid rame-rame, padahal saya non muslim loh gitu. Jadi nggak ada, udah biasa bagi mereka, luar biasa sekali. Dan itu harusnya kita yang masyarakat yang udah gede ya, pikirannya udah gede gitu kan, udah, atau mungkin karena kemajuan teknologi, informasi, kota dan lain-lain, akhirnya itu yang memudar gitu. Itu yang harus kita
mengajari gitu. Nah dari cerita Bang tadi nih, berarti mereka udah terbiasa dengan orang-orang baru ya? Oh iya, udah biasa gitu. Jadi nggak, jadi mereka tuh ya saudara, tuh benar-benar saudara gitu, bela-belain gitu. Kalau dari orang luar negeri, respon mereka apakah sama atau? Bisa ya kayak gitu juga. Banyak kok orang, apalagi kayak misalnya Daratan Flores NTT itu kan udah Daratan Flores itu banyak sekali kan karena pandemi aja yang enggak gitu. Kayak di Sawerebu, Kelimutu yang ada 3 warna itu kan, kayak Flores Timur, banyak sekali, terlalu banyak sih keindahannya. Kayak ada Lembata, ada Bulu Ikan Paus, ada Alor, ada Pulau Sumba. Pernah dengar nggak? Ada pulau macam-macam di sana. Iya. Sekali. Ada Komodo. Iya. Komodo itu kan udah Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo. Dan sekali udah biasa sih mereka itu. Nah terus untuk perjalanan itu sendiri, Abang sendiri melakukan perjalanannya memang benar-benar sendiri atau ada bersama rekan-rekan yang lain? Kebetulan yang sama motor kemarin itu saya berdua sama teman di Padang, kita berdua satu motor. Gitu. Jadi ada teman-teman yang di belakang karena kita juga punya komunitas pendaki gunung, motor, sepeda, ya terus ya banyak sih akhirnya kita nginap di rumah itu, kadang kita nginap di rumah warga juga, macam-macam gitulah. Lalu untuk perjalanan itu sendiri pasti juga melewati hutan-hutan lebat ada juga ya Bang? Ada. Jadi Tia kepo nih. Kalau dari Indonesia tuh pasti nggak lepas dari cerita-cerita mistis. Karena cerita mistis itu yang sangat menarik perhatian orang Indonesia. Jadi ada nggak sih pengalaman mistis Abang ketika perjalanan itu? Ada sih, waktu itu di daerah di daerah saya berangkat malam itu dari Aimere ke Ende waktu itu, ke kota Ende. Di jaraknya itu lumayan jauh. Jadi saya start jam 8 malam sama teman. Jadi itu hutan ya, daerah Bajawa itu hutan. Kita lewatin itu malam. Singkat ceritanya sekitaran jam 11 sampai jam 12 malam. Jam 10 malam sih kita masih ketawa-ketawa doang. Jam 11 itu udah ada perasaan gak enak nih gitu kan. Kayak hutan, jalan tikungan. Banyak sekali. Kalau kita bilang misalkan kelompok 44 nih banyak tikungannya. Di sana lebih lagi, udah ribuan kali lipat karena memang luar biasa sekali, tikungannya banyak sekali. Jadi kita lewatin itu jam 11, jam 12 sampai ya adalah bayangan kayak ada orang di belakang yang ngedim lampu, cuma kita lihat nggak ada orang gitu kan. Terus kita cuma ketemu 2 mobil selama dari jam 8 malam sampai jam 1 malam itu, sampai saya di kota Ende itu. Terus kayak ada orang yang di pinggir jalan itu ramai, saya kayak lihat pasar gitu, ada orang jualan di pinggir jalan. Saya bilang saya ngantuk gitu, ini saya diam aja kan. Singkat ceritanya, kayak ada orang yang manggil-manggil gitu kan. Tapi pikiran saya tuh saya ngantuk gitu kan. Saya juga nggak mau cerita sama teman. Paginya saya cerita sama teman, ternyata dia juga ngalamin yang sama gitu. Oh berarti memang nggak orang tadi malam itu gitu. Tapi sih saya berkeyakinan begini, apapun yang kita ketemu di jalan, yang penting kembali ke niat kita. Nah gitu aja sih. Saya datang niat karena kita kan bertamu ya. Niat baik, insya Allah dikasih jalan yang baik. Jadi nggak ada yang ganggu, jadi udah pasrah. Kalau misalkan bocor aja deh, nginap aja lah di sini malam, pasti nginap di pinggir jalan. Cuma alhamdulillah dikasih jalan, dipermudah. Kekuatan energi itu sih positifnya. Gitu. Oke, nah selama perjalanan dan juga banyak menempuh kota-kota nih Bang, pastinya Bang nggak bertemu dengan orang baik terus. Jadi hal menjengkelkan apa selama perjalanan Bang? Apa ya, tunggu dulu. Kayaknya tak ada sih ya. Gak mungkin gak ada. Tunggu dulu. Apa ya? Menjengkelkan. Tuh, apa ya? Saya juga bingung, kayaknya tak ada ya. Menjengkelkan apa ya? Ya paling gini. Maksudnya kita itu jangan melihat orang dari custom, dari posturnya, dari cover, jangan sekali. Jadi walaupun itu kecil, walaupun orang itu besar, atau jangan melihat dari materi. Itu yang kadang kita itu sering ya biasalah. Jadi kita jangan sampai memandang itu. Itulah yang menjengkelkannya, itu aja sih gitu ya. Sama tahu lah kalau kita ini kan ya anak kampung gitu kan, ya nggak punya uang yang banyak, nggak punya materi, motor pun ala kadarnya nggak. Jadi sebenarnya bukan itu yang saya bilang tadi, perjalanan itu bukan sensasi tapi esensi. Oke.
Lalu dari perjalanan-perjalanan tersebut ada nggak pesan-pesan mereka untuk abang? Pesan-pesan Pesan-pesannya tuh bersifat yang misal kayak dia menitipkan pesan bukan cuma untuk abang pribadi tapi mungkin merujuk ke Indonesia atau suatu kota gitu. Oh gitu ya, ke pemerintah misalnya gitu. Iya benar, banyak sih beberapa, karena kan kayak misalkan di masyarakat di desa atau yang di daerah pelosok itu yang mereka itu kan juga menginginkan pemerataan ya. Cuma kan Indonesia ini sangat luas sekali. Jadi memang ya apa namanya, mereka berharap perhatian pemerintah terhadap mungkin bagian ekonomi di sana, pendidikan, terus kayak misalkan transportasi ya, jalan-jalan dan lain-lain. Itu tuh paling tidak kita juga menginginkan sama gitu kan. Tapi walaupun seperti itu mereka juga ya kalau diharapin nunggu turun terus ya lama kan ya, kayaknya mereka tentu terus berbuat gitu ya. Orang pandemi ya pandemi, tapi orang kan juga harus berbuat sesuatu. Kalau nggak ya nggak bisa apa namanya bertahan itu, survive dalam itu. Jadi itulah ada beberapa pesan kayak misalkan kayak dunia pendidikan kita ya luar biasa sekali di sana. Kalau kita ya syukur sekolah di sini atau di mana ini bagus sekali sekolah. Kalau di sana itu sekolah pakai nggak gedung. Kalau di sini kan gedung ya bagus ya gitu. Mereka itu ya kayak bubuk, bukan bubuk sih, cuma dari kayu, cuma kalau atapnya itu pakai pelepah gewang atau daun lontar gitu. Nah itu. Kalau sekarang pakai keramik, kalau di sana itu alasnya ya tanah, pakai ini mejanya bagus, tapi di sana itu luar biasa sekali. Belum lagi penunjang-penunjangnya. Jadi sebenarnya rasa syukurnya itu yang harus kita miliki gitu. Jadi kadang-kadang kita itu nggak bersyukur lah gitu kan. Kita ngeluh nggak ada paket aja, nggak ada paket nih. Terus nggak ada HP. Kalau di sana boro-boro punya HP gitu, punya tas, punya sekolah aja syukur alhamdulillah gitu kan. Punya sepatu aja udah bagus nih, udah udah sobek, yang beli itu syukur ada sepatu. Kalau nggak sama sandal gitu. Nah ini luar biasa sekali. Memang itulah pemerintah. Jadi sebenarnya sih sangat dituntut sekali untuk itu. Mudah-mudahan lah ke depannya kita berdoa. Bahas mengenai pendidikan mereka nih. Pendidikan mereka tuh untuk tenaga guru apakah sudah mencukupi atau bagaimana bang? Ada beberapa sekolah yang benar sangat membutuhkan guru sekali ya, karena memang ada salah satu teman saya waktu itu cerita, ini bukan di NTT ya tapi di Sumbawa. Itu ada salah satu pulau yang memang sangat membutuhkan guru sekali, sudah membutuhkan guru, dan terus memang membutuhkan ya kayak penunjangnya, kayak buku dan alat tulis dan buku-buku penunjang pelajaran dan lain-lain. Ini memang ya luar biasa sekali ya guru-guru yang ada di sana, walaupun guru honorer atau guru apapun itu kayaknya perjuangan mereka untuk menjadi guru itu luar biasa sekali ya, karena jauh dari kota, yang kadang itu harus ke pelosok-pelosok dulu, kadang ada yang mungkin nyebrang sungai dulu, terus ada yang jalannya itu jauh dari kota, jalannya jelek, naik turun, lewat sungai dan lain-lain. Memang begitulah memang keadaannya gitu. Dan luar biasa sekali ya gitu untuk dunia pendidikan mereka gitu. Dan kita harap sih ke depan pemerintah juga memperhatikan ini gitu. Itu harapan kita gitu kan. Jadi melalui perjalanan saya nggak terlalu bisa lihat semuanya, paling tidak yang coba saya lihat sepintas begitu. Memang ya ini memang PR banget buat seluruh elemen kayaknya, apalagi yang di pendidikan gitu, untuk memperhatikan, karena memang sumber daya manusia. Jadi kalau bagaimana kita akan maju kalau sumber dayanya nggak maju. Jadi memang SDM-nya, kalau sumber daya alamnya terlalu melimpah sekali gitu, cuma SDM-nya ini gitu, itu yang sangat luar biasa, yang menjadi PR untuk semua orang gitu. Oke. Lalu untuk kriminalitas di kota-kota itu gimana nih bang? Kalau melalui berita kriminalitasnya tinggi, ketika bang survei langsung, apakah emang seperti itu? Memang ada beberapa tempat, tapi karena nggak terlalu diekspos ya. Misalkan kayak di daerah di mana ya, misalkan Bima atau yang lain itu memang kriminalitasnya tinggi gitu. Yang mereka itu membacok itu udah biasa aja, kayak menghilangkan nyawa itu udah biasa. Cuma begitu tapi nggak tahu ya, entah perjalanan saya itu memang lagi lakinya gitu kan, lagi beruntungnya, atau mungkin karena nggak tahu juga. Tapi memang untuk kriminalitas
tinggi cuma nggak maksudnya nggak di beberapa tempat, nggak semuanya juga. Kayak ngebegal malah nggak ada di sana. Begal itu kan terkenal di daerah-daerah yang lain, nggak jauh-jauh sih, kadang Jakarta pun juga ada begal. Cuma memang kalau di sana untuk pendatang baru atau ada orang lain kayaknya itu nggak ada tuh mengambil hal seperti itu. Apalagi kayak misalkan di Bali, mereka itu percaya dengan karma. Jadi mau kita motor pak kuncinya di luar, terus kita punya uang apapun di rumah, ya pencurian nggak ada kayak gitu. Jadi luar biasa itu, makanya sangat, motornya di luar aja nggak apa-apa, tenang aja mas gitu. Jadi kayak kriminalitas itu cuma kita dituntut hati-hati kita aja. Ada di beberapa tempat cuma nggak semuanya. Konflik antar kampung gitu kan, gitu. Tapi pada intinya masyarakat di sana itu sangat bertoleransi dan rasa persaudaranya sangat tinggi. Oke, dari cerita Bang Tan ini, jadi teman-teman itu jangan takut untuk bermimpi. Mau sebesar apapun mimpi teman-teman, jangan takut untuk memulai hal itu. Karena ya kalau misalkan cuma sekedar bermimpi ya gak bakal kesampai-sampai. Makanya teman-teman mesti bermimpi dan juga harus mempunyai motivasi untuk harus melakukan hal tersebut untuk bisa memenuhi impian tersebut. Nah, dan tadi nih dari cerita itu semoga teman-teman bisa mengambil pembelajarannya, baik itu rasa toleransi dan juga rasa saling menghormati dan sebagainya. Dan juga teman-teman ingat ya untuk selalu menumbuhkan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita itu Indonesia, kita beragam, bukan cuma dari Padang doang, bukan cuma dari kota-kota besar lainnya. Bukan hanya Jakarta ya. Iya. Dan juga nih mudah-mudahan dari video ini juga tersampaikan pesan untuk kepada pemerintah yang mungkin lebih memperhatikan yang di bidang itu ya, memperhatikan itu. Oke. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Buat semua teman-teman yang telah mendukung perjalanan ekspedisi Manokwari Timur tahun 2021.
Oke.